Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah pengantar perpajakan. Dan materi kali ini adalah subjek dan objek pajak. Pajak penghasilan. Walaupun nanti sebenarnya kita juga akan belajar tentang subjek objek pajak PPN dan PPNBM serta PBB. Tujuan dari pembelajaran kali ini. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Kemudian menjelaskan subjek dan objek pajak pada pajak penghasilan. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan subjek dan objek pajak PPN dan PPNBM. Serta yang terakhir, memahami dan menjelaskan subjek dan objek PBB. Yang pertama, subjek pajak dan objek pajak PPH atau pajak penghasilan. Subjek pajak. Jadi subjek pajak terdiri dari 3 kategori, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan yang ketiga ada badan atau bentuk usaha tetap, BUT. Subjek pajak dalam negeri. Di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan atau bentuk usaha tetap. Yang pertama, orang pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kapan dimulainya menjadi subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi? Ini saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berakhirnya kapan? Berakhirnya saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, warisan yang belum terbagi. Jadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dimulainya kapan? Dimulainya saat warisan yang belum terbagi itu timbul. Berakhirnya saat warisan tersebut selesai dibagikan kepada ahli waris. Nah, selanjutnya yang terakhir ada badan. Itu dimulai saat badan itu didirikan di Indonesia dan berakhirnya saat badan itu dibubarkan atau dinyatakan pailit, ya, bangkrut. Jadi ketika sebuah badan itu dinyatakan pailit atau bangkrut, otomatis dia berakhir subjek pajak dalam negerinya. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri. Di sini yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak itu berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi secara umum kebalikan dari subjek pajak dalam negeri, ya, syarat-syarat ininya. Tapi dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi dia emang tidak bertempat tinggal di Indonesia, domisilinya di luar negeri. Kalaupun di Indonesia itu ya tidak lebih dari 183 hari. Walaupun seperti itu, dia itu menjalankan usahanya dan melakukan kegiatannya itu melalui bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Jadi, gitu. Atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Jadi, yang dimaksud subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dan berada di Indonesia tapi tidak memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia, baik dia menjalankan usaha melalui kegiatan BUT, ya, atau dia tidak menjalankan usaha. Nah, itu poinnya. Kemudian di sini ada contohnya dari subjek pajak luar negeri. Contohnya adalah pekerja Indonesia yang menerima penghasilan dari luar negeri. KTP-nya Indonesia, tapi dia menerima penghasilan dari luar negeri. Ya, bisa juga dari TKI-TKI gitu ya contohnya. Selanjutnya, orang asing yang mendapatkan penghasilan dari sumber Indonesia. Orang asing, tapi dia mendapatkan penghasilannya dari Indonesia. Sebagai contoh, Mr. John Chen, warga negara Republik Rakyat Tiongkok, bekerja pada perusahaan minyak dan gas yang melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Jadi BUT-nya ada di Indonesia, walaupun dia itu orang luar negeri gitu. Kemudian, warga negara asing yang memenuhi kriteria tertentu dapat menjadi subjek pajak dalam negeri yang dikenakan PPh 21, bukan PPh 26. Kriterianya apa? Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan di Indonesia menggunakan jasa dari luar negeri juga menjadi subjek pajak luar negeri. Yang terakhir, subjek pajak luar negeri yang sudah berbentuk badan usaha tetap. Contohnya itu kantor cabang perusahaan, kantor perwakilan perusahaan, gedung kantor perusahaan, pabrik, gudang penyimpanan, konstruksi, lokasi tambang, lokasi kebun, agen asuransi yang tidak berlokasi di Indonesia. Ini adalah contoh-contoh dari subjek pajak luar negeri. Perbedaan subjek pajak. Jadi, perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri itu dibedakan berdasarkan 3 hal. Berdasarkan penghasilan kena pajaknya, berdasarkan tarifnya, dan berdasarkan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT. Untuk untuk subjek pajak dalam negeri, penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya, jadi ketika dia bekerja di Indonesia, dia mendapatkan penghasilan di Indonesia itu dihitung. Kemudian juga mendapatkan freelance, misalnya ada freelance dari luar negeri, itu juga dimasukkan ke dalam dasar penghasilan kena pajak. Nah, kalau untuk luar negeri gimana? Bagi subjek pajak luar negeri, penghasilan kena pajaknya adalah hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Jadi orang luar negeri, dia menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, maka dasar penghasilan kena pajaknya adalah hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Kemudian jika dilihat dari tarifnya, tarif pajak untuk subjek pajak dalam negeri adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif umum. Penghasilan neto adalah penghasilan bersih. Penghasilan bruto dikurangi dengan beberapa biaya-biaya pengurangan lainnya ya, yang sesuai dengan ketentuan. Contohnya biaya jabatan dan lain-lain. Tapi kalau tarif pajak luar negeri, dia itu dasarnya adalah penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Selanjutnya untuk pelaporan surat pemberitahuannya. Untuk dalam negeri, dia itu wajib menyampaikan SPT. Hukumnya wajib melaporkan surat pemberitahuan karena sebagai sarana penetapan pajak yang terutang. Nah, untuk subjek pajak luar negeri, dia itu tidak menyampaikan SPT ya, tidak menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya itu sudah bersifat final. Ini teman-teman, ini perbedaan antara subjek pajak, baik dalam negeri itu seperti ini dan luar negeri itu seperti ini. Kewajiban
Pajak subjektif ini adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang ataupun pihak lain. Ada jenis-jenis subjek pajaknya. Jenis subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Kewajiban pajak subjektifnya itu dimulai saat ia dilahirkan atau saat berada di Indonesia dan berniat bertempat tinggal di Indonesia. Berakhirnya kapan? Berakhirnya saat meninggal atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ini subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Kalau subjek pajak dalam negeri untuk badan, kapan berlakunya? Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi dia didirikan di Indonesia atau pindah bertempat kedudukannya itu pindah ke Indonesia. Dan berakhirnya kapan? Saat dibubarkan pilot atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi dia tadinya di Indonesia terus udah pindah ke negara lain. Otomatis dia berakhir kewajiban subjek pajak subjektifnya. Luar negeri melalui BUT. Kewajiban pajak subjektifnya itu dimulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kemudian untuk luar negeri, tidak melalui BUT. Kewajiban pajak subjektifnya itu berawal atau dimulai saat menerima penghasilan dari Indonesia. Sedangkan untuk masa berakhirnya itu ketika ia tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang terakhir ada warisan yang belum terbagi. Nah, kewajiban pajak subjektifnya itu dimulai saat timbulnya warisan. Warisannya timbul, jadi orangnya meninggal, habis itu timbul warisan yang belum terbagi, belum dibagi kepada ahli warisnya. Dan kewajiban pajak subjektifnya itu berakhir saat warisan selesai dibagikan. Kemudian yang termasuk bukan subjek pajak itu apa? Yang termasuk bukan subjek pajak itu adalah badan perwakilan negara asing, termasuk pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lain. Dan juga organisasi internasional, termasuk pejabat organisasi internasionalnya. Ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Syaratnya, Indonesia itu sebagai anggota organisasi tersebut, serta dia tidak menjalankan kegiatan usaha. Lanjut ke penghasilan yang termasuk objek pajak. Jadi di sini apa itu objek pajak? Objek pajak merupakan segala sesuatu, bisa barang, jasa, kegiatan atau keadaan yang dikenakan pajak. Jadi segala sesuatu yang dikenakan pajak. Untuk objek pajak penghasilan itu sendiri adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian pengelompokan objek pajak penghasilan itu bisa penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Misalnya ada gaji, honor. Penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan. Kemudian kelompok yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya ada dividen, bunga, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hal yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan yang keempat adalah penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Nah, ini yang termasuk dalam objek pajak. Objek pajak itu apa saja?
Pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan-imbalan bentuk lain, ya. Kecuali ditentukan lain dalam dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi, kalau misal di Undang-Undang Pajak Penghasilan dia objek itu bukan objek pajak, berarti ya bukan gitu ya. Jadi penggantian ini, penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa diterima, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan. Hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aset, itu juga menjadi objek pajak. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak, dan ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. Terus objek pajak lainnya ada penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan pemerintah. Keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aset, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh dari anggota yang terdiri atas WP yang menjalankan usaha, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga, dan surplus Bank Indonesia. Itu adalah objek pajak penghasilan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pajak penghasilan. Sekarang kita lihat untuk subjek pajak dan objek pajak dari PPN atau pajak pertambahan nilai. Pengertian dari PPN. Jadi PPN adalah pajak atas konsumsi barang jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. Jadi pajak atas konsumsi barang jasa ya. Dalam PPN, orang atau badan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajak, antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak PPN yang terutang disebut penghasilan kena pajaknya. Jadi di dalam PPN ada yang namanya pengusaha kena pajak. Apa itu pengusaha kena pajak? Dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajak, mulai dari memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Subjek pajak PPN ada 3, pengusaha kena pajak, pengusaha yang memilih menjadi PKP, pengusaha itu memilih untuk menjadi pengusaha kena pajak, dan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Itu subjek pajak PPN. Objek pajak PPN. Objek pajak PPN terbagi menjadi 5, yaitu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Bisa barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi barang atau jasa itu, ini barang yang tidak berwujud atau jasa itu, dia berasal dari luar daerah pabean dan dilakukan transaksinya di dalam daerah pabean.
Yang kelima adalah ekspor barang kena pajak, baik berwujud atau tidak berwujud. Dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, ini adalah objek-objek untuk PPN. Selanjutnya kita akan belajar lagi tentang subjek pajak dan objek pajak dari PPNBM. Apa itu PPNBM? Nih, pajak penjualan atas barang mewah ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Subjek pajak PPNBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Ini subjek pajak PPNBM. Nah, pertimbangan suatu barang dikenakan sebagai PPNBM itu bisa dari keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Ya, jadi biar adil ya. Konsumen berpenghasilan tinggi, dia suka beli barang-barang yang mewah, itu juga dibebankan pajak yang lebih besar. Selanjutnya untuk pengendalian barang mewah, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan untuk pengamanan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah itu adalah barang-barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, contoh-contohnya ini adalah daftar barang mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM. Ada kapal pesiar ya, terus kapal ekskursi dan kendaraan air semacamnya yang dirancang oleh orang. Kemudian ada yacht, kemudian ada helikopter, pesawat udara, ada senjata, artillery, kemudian ada kelompok balon udara, ada kelompok peluru senjata dan senjata api lainnya, dan ada rumah dan townhouse sejenis. Rumah dan townhouse dari jenis non-strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar rupiah atau lebih. Apartemen, kondominium, townhouse yang harga jualnya itu 10 miliar atau lebih. Nah, ini adalah daftar barang-barang mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM. Dan di sini juga ada penjelasan tarifnya. Ya, untuk kapal pesiar itu tarif PPNBM-nya 75%, helikopter tarifnya 50%, kelompok balon udara 40%, dan untuk rumah yang di atas 20 miliar atau apartemen di atas 10 miliar itu tarif PPNBM-nya 20%. Selanjutnya yang keempat, subjek pajak dan objek dari PBB, pajak bumi dan bangunan. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Jadi pajak bumi bangunan yaitu pajak yang dikenakannya atas bumi dan atau bangunan. Bisa buminya saja atau bumi jika ada bangunannya otomatis bumi beserta bangunan itu yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. Bisa oleh orang pribadi ataupun badan. Subjek pajaknya, subjek pajak dari PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi
Subjek pajaknya ya orang pribadi atau badan itu yang dia mempunyai hak atas bumi dan bangunannya dan memperoleh manfaat, memiliki atau menguasai gitu. Yang termasuk pengertian bumi. Jadi bumi itu apa aja? Mulai dari sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Ini contoh-contoh yang termasuk dalam bumi. Nah, yang termasuk dalam bangunan apa? Yang pertama adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemen lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Nah, jadi jalan lingkungan itu berada di kompleks bangunan dan jalan itu merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut. Kemudian ada lagi jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, menara, dan tempat penampungan kilang minyak, air, gas, pipa minyak. Ini yang termasuk dalam kategori bangunan. Nah, ada objek yang dikecualikan dari PBB. Objek yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan. Dikecualikan ya. Itu yang pertama, dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan. Jadi bangunan itu atau bumi itu digunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan, baik di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua, bumi dan bangunan itu dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna. Nah, itu juga dikecualikan dari PBB, yaitu contohnya hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu ada dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional. Contohnya ada konsulat dan kegunaan. Nah, itu adalah objek-objek yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan.